Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Fitra Zara dengan NIM B 100-200-547 dari Ekonomi Manajemen kelas L. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai suatu proyek warga negara yang telah saya kerjakan, mulai dari proses pencarian konsep sampai dengan penyelesaian hasil produk. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang proses 1, proses 2, dan proses 3. Di proses pertama atau LKPWN 1 itu terdapat proses di mana saya mencari tema serta topik yang sekiranya mampu untuk saya kerjakan dan tidak terlalu umum, yaitu topik yang saya pilih itu dalam tema yang saya pilih itu manajemen keberagaman, dan topiknya dalam berorganisasi, baik itu organisasi kerja, organisasi sekolah, dan lain-lain, itu melarang penerapan kebijakan manajemen keberagaman meliputi budaya, agama, ras, dan lain-lain. Jadi relevansi topik ini dengan bidang studi saya, yaitu bidang studi manajemen, adalah dalam berorganisasi hendaknya kita tidak memandang perbedaan yang terdapat pada diri kita terhadap orang lain. Jadi itu termasuk dalam menghargai perbedaan yang ada. Jadi untuk mempertahankan sikap untuk saling menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan dan lain-lain, itu diperlukan suatu manajemen yang tepat untuk tetap menghargai keberagaman yang ada. Di mana manajemen keberagaman itu ada yang positif dan ada yang negatif. Contohnya yang negatif itu bila dalam suatu organisasi hanya diterima orang-orang dengan agama tertentu atau ras tertentu, seperti itu. Lalu sisi positifnya itu bila manajemen keberagaman memanajemen atau mengatur supaya organisasi tersebut menerima orang atau seseorang untuk masuk ke dalam suatu organisasi tanpa ada syarat mengenai perbedaan keberagaman tersebut, meliputi agama, ras, dan lain-lain. Lalu relevansi topik saya dengan mata kuliah Pancasila yaitu pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yaitu relevansinya dalam berorganisasi berarti kita menyatukan berbagai macam orang, berbagai macam orang atau masyarakat atau manusia dengan berbagai latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda, ras berbeda, suku berbeda, bahasa berbeda, dan lain-lain. Yaitu dengan adanya organisasi ini menunjukkan suatu persatuan dan kesatuan dari berbagai keberagaman yang ada dalam satu ruang lingkup yang disebut organisasi. Seperti itu. Lalu untuk jenis produk saya yaitu poster. Lalu kita masuk ke dalam proses kedua, yaitu LKPWN 2. Nah, di sini saya mulai mencari sumber-sumber informasi dan sumber-sumber informasi baik dari manapun, bisa dari media cetak ataupun media digital, dan saya menemukan suatu sumber dari media online, media digital, yaitu suatu web
yang berisi tentang manajemen keberagaman, di mana manajemen keberagaman di sini ditempatkan pada sisi positif, yaitu untuk membuat para tiap anggota organisasinya sadar dan sensitif akan keberagaman yang ada antara satu sama lain serta dapat menghargainya, seperti itu. Lalu di sumber informasi ini saya mengambil beberapa poin, tepatnya akan saya bahas di LKPWN ketiga. Lalu kita lanjut ke LKPWN ketiga, yaitu mengenai proses pembuatan hasil produk saya, yaitu poster. Jadi di sini saya, menurut sumber informasi yang telah saya dapatkan, saya mulai memikirkan semuanya dan sebaiknya seperti apa poster saya, seperti itu. Lalu di LKPWN ketiga ini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang saya lakukan untuk membuat hasil produk saya, yaitu poster. Langkah pertama saya menentukan tema dan konsep fisik poster serta menentukan konsep informasi yang akan saya masukkan ke dalam poster itu, seperti itu. Nah, di sini saya membaca berulang-ulang sumber informasi yang saya dapat dan menentukan bagian mana yang akan saya masukkan ke dalam poster, seperti itu, dan juga akan seperti apa bentuk poster saya nanti. Lalu yang langkah kedua, saya mencari sumber informasi. Maksud saya mengumpulkan sumber informasi yang sekiranya akan saya gunakan untuk membuat poster. Jadi di sumber informasi itu kan terdapat banyak sekali informasi, itu masih ruang lingkupnya luas, jadinya saya perkecil lagi, saya ambil poin-poin, saya ambil suatu kelompok untuk saya masukkan ke dalam poster, seperti itu. Yang ketiga, saya mengumpulkan dan mencari bahan-bahan untuk saya membuat poster saya, bahan-bahan fisik ya, seperti background poster, font, lalu misal stiker atau PNG, JPEG, gambar-gambar untuk saya masukkan ke dalam poster saya. Lalu di langkah keempat ini saya mulai memilah-milah, karena saya di langkah kedua dan langkah ketiga seperti mengumpulkan masih dalam jumlah yang banyak, sehingga perlu saya kecilkan lagi jumlahnya untuk benar-benar saya masukkan ke dalam poster gitu. Jadi di langkah keempat ini saya memilah-milah kembali kalimat-kalimat mana yang akan saya masukkan ke dalam poster, lalu juga font mana yang akan saya masukkan dalam poster, background mana yang akan saya masukkan dalam poster, gambar-gambar mana yang akan saya masukkan ke dalam poster, seperti itu. Lalu di langkah terakhir, langkah kelima, yaitu saya mulai menyusun poster saya. Jadi di langkah kelima ini saya tinggal memasukkan dan menyusun bahan-bahan yang ada menjadi suatu poster yang utuh dan insya Allah menjadi satu kesatuan yang selaras, seperti itu. Dan seperti itulah hasil produk saya. Jadi demikian penjelasan saya mulai dari LKPWN 1 sampai LKPWN ketiga. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan apapun itu datangnya dari saya, dan apabila ada suatu kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.